memahami dampak sosial informatika. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Memahami sejarah perkembangan komputer dan kontribusi tokoh-tokoh dalam bidang informatika. Menjelaskan dampak aspek ekonomi dan hukum, terutama terkait dengan hak kekayaan intelektual atau hak dalam dunia teknologi. Mengidentifikasi berbagai profesi di bidang informatika dan memahami peran penting teknologi informasi dalam masyarakat. Ayo diskusi. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa komputer dan internet? Bagaimana teknologi informatika mempengaruhi kehidupan kita saat ini? Sejarah perkembangan generasi pertama pada tahun 1940 sampai tahun 1950. Komputer berbasis tabung vakum berukuran besar dan boros energi. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1953. Penggunaan transistor menggantikan tabung vakum lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengenalan integrated circuit atau IC yang memungkinkan ribuan transistor terpasang dalam satu chip. Generasi keempat pada tahun 1970 sampai sekarang. Penggunaan mikroprosesor yang memadatkan semua komponen CPU dalam satu chip. Komputer pribadi mulai berkembang pesat. Tokoh-tokoh penting dalam informatika. Yang pertama, Charles Babbage, merancang mesin penghitung mekanis pertama, dikenal sebagai Bapak Komputer Modern. Yang kedua, Bapak Alan Turing, ahli matematika yang menemukan konsep mesin turing dasar dari komputer modern. Yang ketiga, Ibu Ada Lovelace, programmer pertama yang menciptakan algoritma untuk mesin analitik di abad ke-19. Dampak ekonomi teknologi informasi. Yang pertama, otomatisasi dan efisiensi, mempercepat proses bisnis, mengurangi biaya tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, ekonomi digital, munculnya pasar online dan startup berbasis teknologi. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja baru, profesi seperti pengembang perangkat lunak, analisis data, dan sibernetika. Hak kekayaan intelektual atau HKI dalam teknologi informatika. Yang pertama, hak cipta, melindungi karya seperti perangkat lunak, algoritma, dan konten digital. Yang kedua, paten, melindungi produk dan inovasi teknologi yang diciptakan. Yang ketiga, lisensi perangkat lunak, lisensi perangkat lunak yang mengatur penggunaan dan distribusi. Dampak negatif pelanggaran HKI. Yang pertama, pelanggaran HKI, misalnya pembajakan perangkat lunak dan plagiarisme yang menurunkan motivasi inovasi serta menimbulkan kerugian ekonomi bagi pengembang. Yang kedua, regulasi internasional, penggunaan teknologi seperti blockchain untuk melacak pelanggaran hak cipta dan kebijakan hukum yang diperkuat untuk menangani pelanggaran kekayaan intelektual. Profesi tidak informatika. Pertama, pengembang perangkat lunak bertanggung jawab atas pembuatan aplikasi atau sistem perangkat lunak yang digunakan oleh individu dan perusahaan. Yang kedua, pakar keamanan siber bertanggung jawab untuk melindungi sistem dan data dari serangan siber. Yang ketiga, ketua data menggunakan data besar untuk membuat model yang mendeteksi prediksi dan perilaku. Merancang
Media sosial dan aplikasi komunikasi mengubah cara kita berinteraksi dan membangun relasi sosial. Yang ketiga, keamanan dan privasi. Meningkatnya perhatian terhadap privasi pengguna dan keamanan data pribadi di tengah peningkatan penggunaan teknologi internet. Mari belajar untuk memastikan kalian memahami dampak sosial informatika yang telah kita pelajari. Mari kita coba beberapa